Alexa dan direktur artis telah berpisah. Haruskah kita tetap di sini atau haruskah kita mengikutinya? Seorang reporter menanyai Aditya Pratama. Aditya dan salah satu reporternya saat ini tinggal di kamar hotel di sebelah kamar Alexa. Mereka memutuskan untuk mengambil risiko dan meletakkan alat pendengar di bawah ambang jendelanya. Dengan kehadiran Rama, metode mereka menjadi jauh lebih gegabah. Kamu ikuti dia. Reporter itu mematuhi perintahnya dan dengan cepat mengikuti di belakang Lukas, meninggalkan Aditya sendirian untuk memantau Alexa. Sementara itu, Ayu Gani sebenarnya belum menyelesaikan pekerjaannya untuk hari itu. Dengan 10 wawancara dalam satu hari, dia sama sekali tidak punya waktu untuk memikirkan hal lain. Pada saat dia selesai, dia melihat jam dan menyadari itu sudah jam 2 pagi. Saat ini, manajernya akhirnya menyerahkan teleponnya. Kamu mendapat telepon dari Lukas. Beberapa saat yang lalu, Ayu Gani masih memijat pelipisnya dengan lelah. Tapi, dengan menyebut nama Lukas, dia langsung meraih telepon dan mengeluh. Kenapa kamu tidak memberitahuku lebih awal? Jika aku harus memberitahumu, apakah kamu akan meninggalkan segalanya untuk mencarinya? Itu tidak terhubung. Saat Ayu Gani sedang menekankan ponselnya, seorang pria tampan muncul di pintu masuk lokasi syuting. Tanpa berpikir dua kali, Ayu Gani langsung menerkam ke dalam pelukannya dan bertanya, "Mengapa kamu ada di sini?" "Kamu harus bertanya kepada manajermu." Lukas memeluknya kembali. "Apakah kamu menunggu lama?" Tidak lama lagi, Lukas melirik arlojinya sebelum memegang tangan Ayu Gani. "Ayo makan malam." "Kenapa kamu datang ke Australia? Bukankah Mandala sibuk?" Ayu Gani bertanya sambil mengikuti di belakangnya. "Aku datang dengan Alexa. Dia meminta untuk meminjamku selama 2 hari dari bos." Lukas terus berjalan ke depan. Setelah meninggalkan set, dia membawanya ke tempat parkir. "Alexa tahu aku sudah lama tidak melihatmu, dan tahu aku merindukan." Sebelum Ayu Gani bisa mengatakan, "Kamu," Lukas menekannya ke mobil terdekat dan menjebaknya di antara lengannya. Dia kemudian membungkuk dan mencium bibirnya. "Apakah kamu masih merindukanku?" "Ya." Mata Ayu Gani linglung, tapi jawabannya tegas. Lukas melepas jaketnya dan menarik Ayu Gani ke pelukannya, menyapunya dengan ciuman yang sangat bergairah. Baru setelah dia kehabisan napas, dia akhirnya melepaskannya. "Aku juga merindukanmu." Ayu Gani tersenyum puas saat mereka terus berpelukan cukup lama di sudut tersembunyi tempat parkir. Akhirnya, sedikit gerutuan bergema dari perut Ayu Gani. Lukas tertawa ketika dia membuka pintu mobil. "Ayo makan sesuatu yang enak." Pasangan itu begitu larut dalam kebahagiaan bersatu kembali, sehingga mereka tidak memperhatikan reporter Black Label yang mengikuti mereka sepanjang waktu. Aditya tahu betapa sulitnya mengambil foto Alexa, jadi dia membawa reporter paling gesit dari studionya. Tapi, siapa sangka alih-alih mendapatkan foto Alexa, mereka akhirnya menangkap Ayu Gani. Di atas segalanya, dia terjebak dalam momen yang penuh kasih sayang. Bahkan setelah mereka naik ke mobil, meskipun Lukas membuka semua jendela dengan hati-hati, reporter itu masih bisa mengetahui tingkat gairah di antara pasangan itu. Mereka praktis selangkah lagi dari berhubungan seks di dalam mobil. Reporter kecil kembali ke hotel dengan temuannya dan menyajikannya kepada Aditya seperti dia telah mengambil harta berharga. Ada desas-desus tentang mereka di masa lalu, tetapi sifat tiba-tiba dilemparkan ke dalam campuran, dan mengalihkan perhatian semua orang. Dengan ini, saya kira hubungan mereka dikonfirmasi. Aditya melihat foto-foto itu dan mencibir, "Ayu Gani ini. Bukankah dia mencintai seorang pria selama lebih dari 10 tahun? Siapa sangka hatinya akan berubah begitu cepat. Sialan, apakah dia menganggap pria sebagai mainan? Kurasa dia tahu apa yang dia hadapi."
Reporter itu sama sekali tidak mendengar rasa jijik dalam suara Aditya saat dia melambaikan tangannya dengan santai. Jadi, apa yang kamu ingin aku lakukan dengan foto-foto ini? Meskipun kita bekerja dengan Rama, kita tidak bisa membiarkan dia memimpin kita. Karena kita telah menangkap basah Ayugani, kita harus menggunakannya untuk meningkatkan ketenaran kita. Seperti ini harus digunakan untuk eksposur, kata Aditya dengan ekspresi gelap. Adapun Alexa, kami akan bekerja dengan Rama dan menanganinya nanti. Tunggu pertunjukan yang bagus. Karena Alexa dan Ayugani adalah teman dekat, reputasi mereka bisa hancur bersama. Setelah reporter berbicara, dia merasa tidak sepenuhnya puas. Haruskah kita mengarang cerita tentang pasangan itu? Apakah kamu bodoh? Kamu tidak bisa membuat apa-apa, yang akan kamu lakukan hanyalah menarik Kenzi. Studio telah berpindah-pindah dan bersembunyi dari Kenzi selama ini. Rama bahkan memberi mereka ide palsu untuk tetap di bawah radar. Jika mereka membuat sesuatu, itu akan menjadi harapan kematian. Setelah Lukas dan Ayugani kembali ke hotel, Alexa melihat pasangan itu berjalan bergandengan tangan. Dia hanya bisa menggoda, kamu bahkan tidak bisa berpisah sebentar. Ayugani tidak bingung, dia hanya memegang tangan Lukas lebih erat lagi. Kamu dan Tuan Kenzi selalu menggoda kami. Suatu hari nanti, kami akan membalasmu. Oh, aku takut. Beristirahatlah. Ini sudah jam 4 pagi. Besok kamu masih harus bekerja. Aku akan meminjamkanmu manajerku untuk besok. Aku ingin Lukas, lagi pula aku memang membawanya untuk kamu nikmati. Alexa terkikik dengan sedikit ambiguitas. Lukas tidak terbiasa digoda, jadi Ayugani melihat ekspresi canggungnya dan tertawa. Kalau begitu, kita akan kembali ke kamar kita. Selamat malam. Alexa mengangguk dengan lembut. Ayugani berada di sebelah Alexa. Tanpa Kenzi atau Lukas di sisinya, Alexa benar-benar sendirian. Jadi, Aditya berharap dia tidak akan mampu mengatasi kesepian dan lari mencari pria sembarangan. Tapi, setelah Lukas dan Aditya pergi, Alexa mandi dan naik ke tempat tidur. Dia kemudian menelepon Kenzi. Karena kira-kira jam 10 pagi di Indonesia, dia mengira dia akan bekerja. Setelah Kenzi mengangkat telepon, dia tanpa sadar melirik jam tangannya dan mengerutkan alisnya. Ini sudah jam 4 pagi di Australia, kenapa kamu belum tidur? Aku merindukanmu. Suara Alexa mengandung rasa tersiksa. Lukas dan Ayugani menggodaku beberapa saat yang lalu. Kalau begitu, haruskah aku menelepon Lukas dan menyuruhnya kembali? Ayugani akan membunuhku jika kamu melakukan itu. Alexa tertawa lembut. Suaranya mengandung kekaguman yang tak terbantahkan untuk Kenzi. Saat aku tidak ada, jangan begadang sampai larut malam. Mengapa kamu seperti anak kecil hari ini? Aku tidak. Aku hanya merindukanmu lebih dari biasanya. Kalau begitu, jangan tutup dan tinggalkan ponselmu di satu sisi. Kenzi menjawab dengan lembut. Alexa menganggukkan kepalanya. Dalam keadaan mengantuk, dia meletakkan telepon di sebelah bantalnya dan perlahan menutup matanya. Di sebelah, Aditya mendengarkan panggilan telepon Alexa ke Kenzi. Dia secara mengejutkan merasa tergerak oleh percakapan mereka. Ini tidak mungkin benar. Dengan kesempatan bagus di depannya, dia pasti akan keluar dan menemukan dirinya seorang pria. Ini tidak seperti dia wanita yang tidak bersalah, pikirnya. Tapi, Alexa akhirnya menghabiskan sepanjang malam dengan memeluk ponselnya untuk tidur. Namun, selama malam yang damai ini, sebuah studio berita yang semula tidak dikenal, Black Label, tiba-tiba merilis beberapa berita mengejutkan. Mereka langsung memposting foto online pasangan yang sangat mesra di tempat parkir bawah tanah. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk dikenali karena orang dengan cepat mengidentifikasi pasangan itu.
Mereka adalah dua orang yang sebelumnya dikabarkan namun kemudian menghilang dari radar. Itu tidak lain adalah supermodel internasional, Ayu Gani, dan direktur artis Mandala, Lukas. Pada kenyataannya, jika suatu hubungan hanya terungkap, itu tidak akan menyebabkan keributan seperti itu. Namun, masalahnya ada di ujung foto. Setelah berciuman di tempat parkir, mereka tertangkap basah sedang mesra di dalam mobil juga. Masyarakat mau tidak mau merasa sedikit jijik. Setelah foto dirilis, studio Black Label mulai memperhatikan berita lama Ayu Gani. Hanya beberapa bulan yang lalu, dia sangat mencintai seorang penjudi sehingga dia dipenuhi luka. Namun, dalam waktu sesingkat itu, dia sudah terlihat bergairah dengan direktur artis Mandala. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.